Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Caroline Vanessa Low dengan NIM 2203050072. Saya dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa semester 1 di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas antropologi budaya. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang kebudayaan yang ada di Pulau Sumba, di mana saya mengambil tentang Marapu dan rumah adat Sumba. Namun, disclaimer, apa yang saya ceritakan ini berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya baca. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan mohon dikoreksi. Waktu SMA, ujian akhir kami menggunakan metode menulis karya ilmiah. Dan karya ilmiah yang saya tulis adalah filosofi dari rumah adat Sumba. Nah, saya menulis tentang filosofi rumah adat Sumba, rumah sebagai bentuk mikrokosmos dari dunia yang makrokosmos, di mana hal ini ada kesinambungannya dengan Marapu atau kepercayaan masyarakat Sumba. Berdasarkan apa yang saya baca dari beberapa sumber, Marapu itu sudah diakui sebagai salah satu kepercayaan dan terus dijaga di tanah Sumba secara turun-temurun. Sekali lagi, apa yang saya ceritakan ini berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya baca. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Jadi di video kali ini saya tidak hanya menceritakan kebudayaan yang ada di Pulau Sumba, tapi saya juga ingin menceritakan sedikit filosofi dari rumah adat Sumba yang saya ketahui. Jadi rumah adat Sumba ini ada dua penyebutannya. Kalau yang punya menara itu disebut sebagai Umam Batangu, dan kalau yang tidak punya menara disebut sebagai Uma Kamadungu. Rumah adat Sumba ini punya 3 tingkat, di mana tingkat paling atas itu disebut sebagai dengan Umadana atau artinya loteng. Nah, Umadana ini fungsinya sebagai tempat bersemayamnya dewa, Marapu, dan tempat penyimpanan hasil pertanian serta benda-benda pusaka lainnya. Lalu di bagian tengah itu disebut dengan Uma, itu adalah tempat manusia beraktivitas dan beristirahat. Sedangkan tingkat paling bawah disebut dengan Salika Bunga atau berfungsi sebagai tempat binatang atau kandang hewan. Pada bagian tingkat paling bawah atau Salika Bunga itu tempat kandang hewan itu biasanya terbuat dari bambu, dan hewan-hewan tersebut biasanya adalah babi, kuda, kambing, ayam. Di tingkat kedua itu tempat tinggal manusia, itu terdapat tempat tidur dan tempat duduk yang terbuat dari bambu. Nah, di bagian tengah itu terbagi lagi dalam beberapa bagian. Di bagian pertama itu terletak di sebelah kanan, itu biasanya disebut Balikatonga. Bagian ini adalah tempat laki-laki menjalankan aktivitasnya, misalnya ritual, tempat istirahat, dan lain sebagainya. Lalu yang bagian yang kedua itu terletak di sebelah kiri, itu disebut Kerepadalu. Nah, bagian ini biasanya itu kaum perempuan menyimpan bahan makanan, tempat penyimpanan bahan makanan juga, dan menyediakan makanan. Bagian ketiga itu biasanya terletak di belakang, itu disebut Tutungaba. Bagian ini merupakan tempat beristirahatnya orang tua serta tempat penyimpanan pakaian. Nah, bagian keempat ini terletak di depan, biasanya disebut dengan Tutu Aro. Bagian ini merupakan tempat beristirahatnya kaum perempuan yang belum menikah dan para tamu. Lalu yang bagian kelima terletak di tengah, itu terbagi dalam 2 bagian, yang biasa disebut dengan Rabuka dan Leki. Rabuka atau biasa dijuluki hati dari rumah. Nah, bagian ini merupakan tempat masak dan tempat pertemuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada dalam area masing-masing. Selanjutnya itu ada Leki, atau biasa dijuluki dengan jantung rumah.
Bagian ini merupakan tempat penyimpanan garam dan daging yang diawetkan. Selanjutnya, rumah adat ini punya 2 pintu, yakni pintu di sebelah kiri dan di pintu di sebelah kanan. Namun rumah adat ini tidak memiliki jendela. Rumah adat Sumba tidak hanya sebagai tempat tinggal, akan tetapi berfungsi juga sebagai tempat penyembahan. Selain sebagai tempat membina persekutuan keluarga dan juga sebagai tempat untuk mewujudkan persekutuan ibadah. Nah, rumah adat Sumba ini dibangun dengan posisi arah utara selatan dan dibangun di antara sebuah lapangan yang merupakan tempat penguburan orang mati. Dan posisi rumah adatnya itu berhadap-hadapan dan atap rumah adat itu terbuat dari alang-alang. Nah, kita masuk di bagian tingkat yang atas atau yang disebut dengan umadana atau loteng. Itu merupakan tempat bersemayamnya dewa, marapu, dan tempat penyimpanan hasil pertanian serta benda-benda pusaka lainnya. Pada bagian luar rumah itu, tepatnya di atas atap, itu terdapat 2 tiang kecil yang sebelah kanan itu melambangkan laki-laki dan sebelah kiri itu melambangkan perempuan. Nah, selain itu, kedua tiang itu juga berfungsi sebagai antene yang mengantarkan suara manusia kepada Sang Pencipta atau biasa disebut dengan Amawolu Amarawu. Nah, tiang penopang dari rumah adat yang terletak di bagian depan di sebelah kanan itu merupakan tiang yang terpenting karena disinilah tempat penyembahan kepada marapu atau arwah para leluhur itu terjadi. Dalam ritual penyembahan kepada marapu, imam menanyakan kehendak kepada marapu dan ketika mendapatkan jawaban dari marapu, biasanya imam menancapkan sebuah tombak pada Kambaniru Uratungu atau tiang penyembahan. Tiang penopang rumah adat yang terletak di bagian belakang di sebelah kanan disebut dengan Kambaniru Mataku atau tiang penyendok makanan. Karena disinilah para perempuan itu menyediakan makanan persembahan kepada marapu atau arwah para leluhur. Sebelum kita masuk kepada penjelasan berikutnya, kita bahas dulu apa itu sebenarnya marapu. Jadi di Indonesia itu diakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi berbagai agama lokal, yaitu keyakinan religi yang tumbuh di luar agama-agama resmi, salah satunya itu marapu. Dan ini disebut sebagai aliran kepercayaan. Nah, pengaruh dari kedatangannya agama resmi itu, berbagai aliran kepercayaan yang ada di Indonesia itu mulai ditinggalkan. Namun sebagian itu masih bertahan hingga sekarang. Ada pula kepercayaan itu yang berbaur menjadi tradisi. Dan salah satunya itu marapu. Jadi tradisi itu bersumber dari kepercayaan yang masih dijalankan. Bisa dikatakan bahwa marapu itu pemeluknya mulai menyusut, tetapi berbagai ritual adat di tanah Sumba masih berpedoman pada kepercayaan tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, apa yang saya ceritakan ini berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya baca. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Nah, dalam istilah sehari-hari, masyarakat Sumba itu menyebut nenek moyang mereka itu sebagai marapu. Dalam kepercayaan orang Sumba, marapu itu diyakini juga sebagai leluhur orang Sumba. Nah, guna menghormati arwah para leluhur mereka, orang Sumba itu membuat simbol berupa benda-benda seperti tombak, perhiasan emas, gong, gading, manik-manik, dan benda-benda lainnya. Nah, benda-benda itu biasanya dikeramatkan dan tidak sembarang orang dapat menyentuhnya karena ia dianggap sebagai perwujudan dari marapu. Biasanya hanya para rato atau pemimpin keagamaan yang boleh memegangnya dalam suatu upacara keagamaan. Nah, benda-benda tersebut disimpan di dalam kotak, terus diletakkan di loteng, dan dipercayai bahwa melalui benda tersebut marapu itu akan hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan pertolongan.
Masyarakat Sumba sendiri memiliki rumah pemujaan, tugu, dan benda-benda khusus yang dibuat dengan maksud sebagai media pemujaan terhadap Marapu. Nah, jadi kembali ke rumah adat Sumba. Nah, rumah adat Sumba itu sebenarnya mencerminkan dari tatanan dunia, yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas itu adalah daerah suci atau tempatnya para dewa. Terus dunia tengah itu daerah yang dihuni oleh manusia, dan dunia bawah itu adalah daerah kotor yang dihuni oleh binatang. Jadi rumah adat Sumba itu sebenarnya bentuk mini dari dunia alam semesta. Rumah adat Sumba itu diawali melalui pembangunan rumah, yakni mendirikan 4 tiang utama yang menopang seluruh badan rumah. Jadi tiang pertama itu tiang keliling, terus yang kedua ada tiang serambi, yang ketiga ada lantai rumah, yang keempat ada atap rumah, dan akan diakhiri dengan pembuatan kandang hewan. Keempat tiang itu dipercayai oleh masyarakat Sumba memiliki makna masing-masing. Tiang penopang atau yang disebut dengan Pari'i Urata, di mana tiang ini sudah dijelaskan bahwa dia terletak di bagian depan di sebelah kanan, dan tiang ini terpenting karena disinilah terjadinya tempat penyembahan kepada Marapu. Nah, ritual penyembahan kepada Marapu ini, Rato atau tua adat atau pemimpin agama itu, pemimpin kepercayaan itu menanyakan kehendak kepada Marapu, dan ketika mendapatkan jawabannya, Rato akan menancapkan sebuah tombak di Pari'i Urata. Lalu tiang penopang yang kedua itu disebut dengan Kiku Katonga. Tiang ini terletak di bagian belakang sebelah kanan, dan tiang ini merupakan tempat menggantungnya barang-barang persembahan, misalnya uang, parang, kain, sirih pinang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tiang penopang yang ketiga itu disebut dengan Pari'i Kerepadalu. Tiang ini terletak di bagian depan sebelah kiri, dan bagian ini merupakan tempat perempuan menyiapkan makanan. Dan tiang yang keempat disebut Pari'i Tutungaba. Tiang ini terletak di bagian sebelah kiri, dan bagian ini merupakan tempat penyimpanan bahan pangan. Nah, jadi pemaknaan dari rumah adat ini sebenarnya cukup menarik untuk kita pelajari. Jadi rumah adat sebagai bentuk mikrokosmos atau bentuk dunia mini dari alam semesta ini adalah di mana manusia dapat menjalin relasi yang baik antar sesama manusia atau dengan Tuhan serta ciptaan lainnya. Masyarakat itu melakukan rutinitas dengan mempercayai adanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk melihat setiap tindakan manusia yang benar atau tidak. Jadi, rumah adat Sumba itu adalah bentuk kepercayaan para masyarakat Sumba yang masih menghormati arwah leluhur atau nenek moyang mereka. Nah, pembangunan rumah itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Karena apabila dilanggar, bisa menyebabkan pembangunan rumah tersebut gagal atau dipercayai oleh masyarakat Sumba itu Marapu atau kepercayaan mereka itu marah. Jadi kesimpulannya, rumah adat Sumba itu tadi hanya dibangun sebagai tempat tinggal saja, namun memiliki arti sendiri untuk setiap ruang di dalam rumah tersebut. Rumah adat Sumba itu juga erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat Sumba, yaitu Marapu, dan oleh sebab itu pembangunan rumah ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Nah, diharapkan sekali untuk seluruh masyarakat Sumba maupun masyarakat yang dari luar Sumba bisa menjaga kelestarian dari rumah adat ini agar terus bisa diturunkan secara turun-temurun. Misalnya ada salah satu kampung adat di Sumba yaitu Praijing, di mana itu di dalamnya ada rumah adat Sumba, dan sangat diharapkan bahwa itu bisa menjadi tempat wisata yang bisa dikembangkan secara terus-menerus dan menjadi salah satu ikon dari Pulau Sumba.
kita pun sebagai generasi muda diharapkan turut andil dalam menjaga kelestarian rumah adat tersebut agar tidak dapat merubah bentuk keasliannya. Sekian dari saya tentang kebudayaan yang ada di Pulau Sumba. Sekali lagi, apa yang saya ceritakan ini berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya baca. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.